Apa benar transfer teknologi selalu membawa kemajuan bagi negara berkembang? Halo, saya Jehantari Uni Sabrina. Hari ini kita akan menggali jawaban tersebut melalui kacamata OP Dwivedi dalam studinya tentang administrasi pembangunan. Saya akan fokus membahas bab mengenai sains, teknologi transfer, and underdevelopment. Penasaran bagaimana Dwivedi melihat isu ketertinggalan ini? Simak terus videonya. Pernahkah kamu berpikir sejenak, selama ini kita diajarkan bahwa teknologi adalah kunci mutlak menuju kemajuan. Semakin canggih, semakin baik. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa bagi negara berkembang, teknologi seringkali bukan menjadi sayap untuk terbang, melainkan rantai yang mengikat? Apakah teknologi selalu membawa kemajuan, atau justru membawa bentuk penjajahan baru yang tidak kasat mata? Mari kita pertanyakan ulang definisi maju yang selama ini kita yakini. Hari ini, kita akan membedah pemikiran kritis dari OP Dwivedi dalam bukunya yang fenomenal. Ia menyoroti sisi gelap dari sains dan alih teknologi. Dwivedi berargumen bahwa keterbelakangan di negara dunia ketiga bukanlah sekadar nasib buruk, melainkan hasil dari sistem transfer teknologi yang tidak adil. Kita akan menelusuri bagaimana niat baik pembangunan justru bisa menjebak sebuah bangsa dalam ketergantungan abadi terhadap negara-negara maju. Mari luruskan dulu definisinya. Teknologi itu bukan sekadar gadget, internet, atau roket. Dwivedi mendefinisikan teknologi sebagai penerapan rasionalitas manusia untuk memecahkan masalah. Jadi, cara nenek moyang kita membuat sistem irigasi sawah, atau teknik mengawetkan makanan secara tradisional, itu juga teknologi yang valid. Masalah besar muncul ketika kita terjebak stigma bahwa teknologi hanyalah barang-barang elektronik buatan barat, sementara inovasi lokal kita dianggap kuno. Dalam teorinya, teknologi terbagi dua. Pertama adalah hard technology. Ini adalah wujud fisiknya, mesin-mesin berat, pabrik raksasa, komputer canggih, dan infrastruktur fisik. Inilah yang paling sering dibeli oleh negara berkembang dengan harga mahal. Kita sering tergiur mengimpor barang-barang ini agar negara kita terlihat modern secara instan. Tapi, memiliki hardware saja tidak menjamin sebuah negara bisa beroperasi secara mandiri. Di sisi lain, ada yang namanya soft technology. Ini adalah jiwa dari teknologi itu sendiri. Isinya meliputi pengetahuan, keterampilan teknis, sistem manajemen, hingga pola pikir disiplin yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin tadi. Tanpa soft technology yang kuat, mesin tercanggih sekalipun hanyalah onggokan besi mati. Seringkali, aspek inilah yang paling diabaikan dalam proyek pembangunan karena sifatnya yang tidak terlihat mata. Inilah kesalahan fatal banyak negara berkembang. Kita sibuk menghabiskan anggaran untuk mengimpor hard tech, tapi lupa berinvestasi pada soft tech-nya. Kita beli alatnya, tapi tidak punya sistem pendidikan untuk melatih orang yang merawatnya. Akibatnya, pemborosan besar-besaran terjadi. Mesin rusak dalam hitungan bulan, proyek mangkrak, dan kita kembali harus memanggil tenaga ahli asing. Teknologi yang harusnya jadi aset, malah jadi beban. Ada arogansi terselubung dalam sains modern. Seringkali, pengetahuan yang datang dari barat dianggap sebagai satu-satunya kebenaran mutlak, sementara pengetahuan tradisional lokal dianggap sebagai tahayul atau primitif. Dwivedi menyebut ini sebagai alienasi budaya. Kita dipaksa meninggalkan cara-cara lama yang sudah teruji ratusan tahun dan sesuai dengan alam kita, demi mengejar standar asing yang seringkali tidak relevan dengan konteks lokal. Padahal, potensi terbesar justru ada pada kolaborasi. Bayangkan tabib tradisional yang tahu cara menyembuhkan, bertemu dengan ilmuwan yang tahu mengapa obat itu bekerja. Harusnya kita mengawinkan keduanya, bukan mematikan salah satunya. Obat herbal dan kearifan lokal kita memiliki nilai sains yang tinggi jika diteliti dengan benar. Modernisasi seharusnya memperkaya budaya kita, bukan menggantikannya secara total dengan budaya impor.
Pertama, hambatan budaya. Teknologi yang kita impor tidaklah bebas nilai, ia membawa budaya penciptanya. Saat masuk ke desa kita, sering terjadi keterasingan. Masyarakat merasa teknologi itu bukan milik mereka. Kita menjadi bangsa yang tidak percaya diri, selalu merasa rendah diri, inferior, dan terus menunggu penemuan baru dari barat karena kita didikte bahwa budaya kita sendiri tidak mampu melahirkan inovasi yang berguna. Kedua, hambatan profesional. Lihat sistem pendidikan kita. Kurikulumnya seringkali meniru mentah-mentah dari barat. Kita mencetak insinyur sipil yang ahli merancang gedung pencakar langit tahan salju. Padahal desa kita butuh ahli irigasi sederhana yang tahan banjir. Ilmu yang dipelajari kaum profesional kita seringkali ilmu langit yang tidak nyambung dengan masalah bumi di lapangan. Terjadi ketidakcocokan antara skill lulusan dan kebutuhan nyata rakyat. Dampak paling menyedihkan dari hambatan profesional ini adalah brain drain atau kebocoran otak. Orang-orang terpintar kita merasa tidak dihargai atau tidak memiliki fasilitas untuk berkembang di negerinya sendiri. Akhirnya, mereka migrasi ke negara maju. Ironisnya, negara miskin justru mensubsidi negara kaya dengan mengirimkan putra-putri terbaiknya. Kita kehilangan aset manusia yang paling berharga untuk pembangunan. Ketiga, hambatan politik dan administrasi. Birokrasi di negara berkembang seringkali korup, feodal, dan hanya mementingkan citra. Para pemimpin politik sering salah prioritas. Mereka membeli teknologi demi gengsi, demi terlihat gagah di mata internasional, atau demi komisi proyek. Keputusan pengadaan teknologi didasarkan pada kepentingan politik sesaat, bukan berdasarkan riset kebutuhan rakyat yang mendalam. Inilah contoh nyata kegagalan administrasinya. Pemerintah lebih rela menggelontorkan triliunan rupiah untuk membeli alutsista canggih atau proyek mercusuar high-tech, sementara jutaan rakyat di pedesaan masih kesulitan air bersih. Terjadi ketimpangan alokasi sumber daya. Teknologi canggih dikejar, teknologi dasar diabaikan. Ini menunjukkan bahwa elit politik kita gagal mendiagnosis apa yang sebenarnya menjadi urgensi bagi kesejahteraan masyarakat. Kita sering mendengar istilah manis, transfer teknologi. Tapi Dwivedi mengingatkan, itu hanyalah mitos. Negara maju dan perusahaan global tidak pernah memberikan rahasia dapur mereka secara cuma-cuma. Teknologi adalah komoditas dagang. Mereka ingin untung, bukan ingin kita mandiri. Yang terjadi sebenarnya bukanlah transfer ilmu, melainkan penyewaan teknologi yang disertai dengan berbagai syarat yang mengikat. Aktor utama dalam skenario ini adalah perusahaan multinasional atau MNC. Mereka masuk ke negara berkembang membawa modal dan teknologi, benar. Tapi tujuan utama mereka adalah ekspansi pasar dan efisiensi biaya produksi. Lewat hak paten dan lisensi yang ketat, mereka memastikan kita hanya menjadi konsumen atau buruh perakit saja. Otak dari teknologi tersebut, bagian riset dan pengembangannya, R&D, tetap terkunci rapat di kantor pusat mereka. Sistem ini menciptakan jebakan teknis. Kita hanya diajarkan cara menekan tombol operasional, know-how, tapi tidak diajarkan prinsip dasar pembuatannya, know-why. Akibatnya, jika mesin rusak atau perlu upgrade, kita tidak berdaya. Kita harus memanggil konsultan asing dengan bayaran mahal, atau membeli suku cadang asli dari mereka selamanya. Ini adalah model bisnis yang dirancang untuk membuat kita terus membayar. Inilah yang disebut Dwivedi sebagai neokolonialisme, atau penjajahan gaya baru. Jika dulu penjajahan dilakukan dengan pasukan militer, sekarang dilakukan lewat ketergantungan teknologi. Secara politik kita mungkin merdeka, punya bendera dan lagu kebangsaan. Tapi jika kedaulatan teknologi kita nol, jika kita tidak bisa memberi makan rakyat tanpa benih impor, maka kemerdekaan itu semu. Kita hanyalah wayang yang digerakkan oleh pemilik teknologi. Mari kita lihat buktinya dalam sejarah Revolusi Hijau. Pada tahun 60-an dan 70-an, paket teknologi pertanian dari barat masuk besar-besaran. Bibit unggul, traktor, dan pupuk kimia. Hasilnya memang ajaib.
Produksi pangan melonjak drastis, dan banyak negara berhasil swasembada beras. Secara statistik ekonomi, ini dianggap sebagai kesuksesan gemilang dari transfer teknologi. Tapi, apakah ceritanya berakhir bahagia? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar. Tanah kita menjadi pecandu bahan kimia. Struktur tanah rusak dan kehilangan kesuburan alaminya. Penggunaan pestisida berlebihan meracuni air dan membunuh musuh alami hama. Lebih parah lagi, ribuan varietas bibit lokal yang tahan hama punah karena digantikan satu jenis bibit impor. Kita menukar keberlanjutan ekosistem jangka panjang demi keuntungan panen sesaat. Dampak sosialnya pun tak kalah mengerikan. Teknologi revolusi hijau itu mahal. Hanya petani kaya dan tuan tanah yang mampu membelinya. Akibatnya, petani kaya makin kaya dan menguasai lahan, sementara petani gurem bangkrut karena biaya produksi yang tinggi dan akhirnya menjadi buruh tani. Teknologi ini tidak netral, ia memihak pada pemilik modal dan memperlebar jurang kesenjangan sosial di pedesaan. Lalu, apa jalan keluarnya? Dwivedi mengajak kita menengok kembali filosofi Mahatma Gandhi. Gandhi bukanlah anti mesin, tapi ia menolak mesin yang memperbudak manusia dan memusatkan kekayaan. Visinya adalah produksi oleh massa, bukan produksi massal. Teknologi harusnya menjadi alat untuk memanusiakan manusia, mengangkat harkat martabat rakyat kecil, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang kosong. Implementasi dari ide Gandhi adalah appropriate teknologi atau teknologi tepat guna. Ini adalah jenis teknologi yang dirancang sesuai dengan kondisi lokal. Ia murah, sederhana, mudah diperbaiki oleh bengkel desa, dan menggunakan bahan baku yang tersedia di sekitar kita. Teknologi ini tidak perlu muluk-muluk atau canggih. Yang penting ia efektif menyelesaikan masalah nyata seperti air bersih, sanitasi, dan energi. Salah satu ciri utama teknologi tepat guna adalah sifatnya yang padat karya, labor intensif. Di negara berkembang yang penduduknya banyak, kita butuh teknologi yang menyerap tenaga kerja, bukan mesin otomatisasi yang justru mem-PHK ribuan orang. Teknologi harus memberdayakan komunitas, memberikan pekerjaan, dan membagi keuntungan ekonomi secara lebih merata kepada rakyat banyak, bukan hanya segelintir elit. Tujuan akhir dari semua strategi ini adalah apa yang disebut sebagai SWARAJ, atau kemandirian sejati. Kemandirian berarti kita memiliki kendali penuh atas nasib bangsa kita. Kita tidak menutup diri dari dunia luar, tapi kita punya saringan yang kuat. Kita yang memegang kendali untuk memilih teknologi mana yang masuk, teknologi mana yang kita butuhkan, dan teknologi mana yang harus kita tolak demi kedaulatan bangsa. Teman-teman, khususnya kalian calon pemimpin masa depan, pesan dari materi ini sangat jelas. Jangan pernah silau dengan label canggih atau high-tech. Kecanggihan alat tidak ada artinya jika ia memiskinkan rakyatmu atau merusak alammu. Tugasmu nanti adalah menjadi filter yang kritis. Analisis setiap tawaran kerjasama teknologi dengan pertanyaan, siapa yang untung dan siapa yang buntung? Mulai sekarang, mari ubah mindset kita. Pilihlah jalan teknologi yang memberdayakan, bukan yang menciptakan ketergantungan. Pilihlah inovasi yang ramah lingkungan dan menghargai kearifan lokal. Kemajuan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi gedung pencakar langit kita, tapi seberapa mandiri dan sejahteranya rakyat di desa-desa. Itulah esensi dari administrasi pembangunan yang berkelanjutan. Jadilah pemimpin yang berdaulat secara intelektual. Jangan mau didikte oleh tren global yang merugikan. Bangunlah bangsamu dengan kakimu sendiri, dengan otakmu sendiri, dan dengan teknologimu sendiri. Terima kasih telah menyimak bedah buku OP Dwivedi kali ini. Semoga membuka wawasan baru. Sampai jumpa di materi administrasi pembangunan berikutnya.